Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM S1S1230042. Merupakan mahasiswa Teknik Informatika dari kelas genap angkatan 2023. Nah, di sini saya akan melanjutkan video tugas untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Arda Mansur, MKOM. Nah, ini merupakan video keempat dan merupakan video lanjutan dari materi yang akan kita bahas di Witri School. Oke, langsung saja kita buka website Witri School-nya. Oke, kita buka Python. Nah, karena kemarin kita telah sampai di classes object, maka kita masuk ke inheritance atau pewarisan. Inheritance allows us to define a class that inherits all the methods and properties from another class. Jadi pewarisan itu bisa untuk kelas apa saja yang semuanya itu memiliki metode dan properti atau atribut dan fungsi di kelas lain. Jadi parent class itu adalah class being inherit from also called base class. Jadi parent class itu atau kelas orang tua, bahkan kelas awal nantinya yang nantinya akan dipanggil oleh kelas anaknya atau kelas child. Nah, sementara child class itu merupakan turunan atau yang berada di dalam kelas parentnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Di sini ada create a parent class. Any class can be a parent class, so the syntax is the same as creating any other class. Nah, example, create a class name person. Jadi kita buat kelas biasa namanya person. Nah, dengan parameter first name and last name dengan dua atribut namanya adalah first name dan last name, serta kita tambahkan nanti di situ fungsinya yang namanya adalah print name. Oke. Nah, langsung saja kita buka VS Code. Oke, di sini tadi kan disuruh buat kelas dengan nama adalah person. Oke. Dua. Nah, di dalam kelas person ini itu kita mempunyai dua atribut. Yang pertama, sebelum itu kita buat dulu definite. Nah, pertama adalah first name and last name. Nah, kita buat variabelnya self dot parameter pertama first name, and then atribut kedua namanya adalah last name atau nama belakang. Nah, oke, kita lihat dulu. First name and last name property atau atribut and a print name method, dan buat fungsi yang namanya adalah print name. Oke, mungkin kita singkat saja sini menjadi vname and then rename.
no. Ini supaya penulisannya tidak terlalu banyak. Nah, oke, terus suruh buat lagi fungsi yang namanya adalah print name. Nah, ini merupakan print misalkan kata-katanya adalah apa ya di sini? Samakan saja. Ya. Self name. Koma self first name and self last name atau nama belakang. Oke. Nah, saya buat dulu mungkin. Nah, tadi kan disuruh membuat kelas person. Nah, ini saya suruh buat kelas namanya person. Nah, di dalam kelas person itu ada dua fungsi. Ada dua fungsi. Nah, yang pertama itu berisikan atribut dua. Yang pertama adalah vname dan lname atau first name dan last name. Nah, terus yang kedua merupakan metodenya yang namanya adalah print name, yang mana di dalam def print name itu terdapat arahan untuk memprint self first name dan self last name. Nah, langkah selanjutnya kita buat objeknya, kita buat variabel. Misalkan di sini adalah x sama dengan kita samakan saja. Oke, x sama dengan person dalam kurung. Nah, di sini kita isikan value-nya atau kita input. Misalkan untuk first name-nya kita isi nama saya sendiri, Muhammad. Dan untuk last name-nya kita isi dengan Ridwan. Oke, kita pisah dengan tanda koma. Itu mengartikan Muhammad ini merupakan first name dan Ridwan ini merupakan atau masuk ke last name. Jadi kan objeknya kita sudah buat. Terus kita tampilkan dengan cara print kurung x dot print name. X print name, oke. X dot print name. Kita jalankan. Oke, yang muncul adalah Muhammad Ridwan. First name-nya ini Muhammad dan Ridwannya adalah last name. Kita next. Oke. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari kelas induk atau parent class yang namanya adalah person. Nah, dalam person ini terdapat dua fungsi. Yang pertama fungsi init itu berisikan dua atribut, yaitu first name dan last name. Nah, sedangkan fungsi kedua itu namanya adalah print name. Terus x ini merupakan objek. X merupakan variabel yang berisikan objek dari kelas induknya atau kelas personnya ini. Jadi misalkan sini kita isikan John Dadui. John ini merupakan first name dan Doe merupakan last name. Jika kita panggil x dot print name, maka yang tampil adalah ini. Oke. John spasi Doe. Oke. Kita lanjut ke child
kelas atau kelas anakan. To create a class that inherits the functionality from another class, jika ingin membuat kelas di fungsi atau kelas lain, send the parent class as parameter when creating the child class. Maksudnya itu jika kita ingin membuat kelas anakan, itu caranya dengan kita buat dulu nama kelas anakannya, misalkan di sini kelas student atau kelas apalah, kelas siswa, kelas mahasiswa. Nah, kita dalam kurungnya itu kita isikan dengan nama si kelas induknya. Nah, kalau misalkan di sini konteksnya adalah person karena sesuai dengan di atas ini. Kelas person ada merupakan kelas indukannya. Jadi kelas student dalam kurung kelas person dalam kurung person. Nah, terus kita artinya pas ini adalah kita menambahkan seluruh atribut yang berada di dalam kelas orang tua atau kelas person ke dalam kelas student. Jadi kan atribut dalam kelas person itu ada ini dev init yang first name dan last name, serta ada dev print name. Nah, berarti di kelas student itu sama, ada first name, last name, dan ada print name, fungsi print name. Oke. Sekira jelas atau kita Ctrl C. VS Code. Nah, ini. Misalkan saya sini ingin buat kelas anakannya itu namanya kelas apa ya? Siswa atau sama aja lah, student. Nah, dalam kurung karena ini kelas anakan berarti dalam kurungnya kita kasih nama kelas induknya atau person. Tik 2, kita enter. Nah, karena di sini saya ingin mengaplikasikan contoh tadi, maka kan tadi di contoh maksudnya adalah kita ingin menambahkan atribut yang ada di kelas person ke dalam kelas student. Nah, caranya itu dengan pas. Oke. Jadi misalkan kita running, muncul adalah Muhammad Ridwan. Kita next. X1 person. Dan kita isi apa ya sini? Getting no, terus genap misal toh. Nah, X ini merupakan objek dari kelas person. Nah, X1 ini merupakan objek dari kelas student ini. Jadi misalnya kalau kita print x.printName serta x1 atau x1.printName, maka yang muncul adalah getting. Oke, kita running. Nah, ini merupakan kelas personnya. Nah, ini anakannya. Oke, kelas childnya yang si student ini. Oke, saya kira jelas. Kita lanjut ke websitenya. Nah, ini sama saja yang kayak tadi. Jadi misalkan sini X sama dengan student, isinya itu adalah Mike dan Olsen. Maka misalnya kalau kita x.printName, yang tampil adalah Mike spasi Olsen.
menambahkan fungsi init. Nah, seperti saya singgung tadi, fungsi init itu, so far we have created a child class that inherits the property and method from its parent. We want to add the init function to the child class instead of the pass keyword. Nah, di sini ada kayak contohnya untuk menambahkan init. Misalkan kita buka dulu VS Code lagi. Oke, tadi. Nah, misalkan di contoh ini kita kan sini contohnya dia buat kelas student. Kelas induknya itu adalah person. Nah, sini dia tulis def init self first name, last name. When you add the init function, the child class will no longer inherit the parent init function. Oke, nah override. Apa maksudnya override? Kayak misalkan gini. Nah, ini maksudnya. Oke, wait. Nah, use the super function property. Nah, tambahkan fungsi init. Jika ingin menambahkan fungsi init ke kelas anak, tapi bukan pas kata kunci. Jadi itu kuncinya begini. Nah, ketika Anda menambahkan init fungsi tersebut, kelas anak tidak akan lagi mewarisi sifat induknya. Jadi kayak ditimpa begitu. Jadi misalkan di sini kelas student dengan indukannya person, def init, self, vname, dan lname. Nah, yang ini namanya di override atau ditimpa begitu. Jadi kita panggil kelas kelas indukannya person dot init. Nah, jadi misalkan kita running, nah yang cemut adalah Mike Olsen gitu. Oke. Nah, ini kalau fungsi super dia hampir mirip dengan mana tadi? Fungsi init. Tetapi kalau fungsi super ini itu akan membuat kelas anak mewarisi semua metode dan properti dari induknya. Misalkan sini ada kelas student dengan indukan person. Sini ada fungsi init, self, vname, dan lname. Kan ada dua ya. Nah, super
init, vname, dan lain-lain. Coba. Nah, tapi adalah my person. Jadi dia dia mewarisi sifat dari seluruh sifat dari indukannya begitu. Oke, ini kalau kita mau menambahkan properti baru, misalkan kita punya kelas indukan, itu propertinya atau atributnya hanya dua. Kalau misalnya dalam konteks tadi kita punya hanya first name dan last name. Tapi bagaimana ceritanya kalau misalkan kita ingin buat kelas anakan, tetapi kita mau tambahkan misalkan bukan hanya first name dan last name, tetapi bisa jadi kita tambahkan jenis kelamin gitu atau nama panggilan. Jadi kita menggunakan begini. Jadi kelas student, nama kelas indukannya dev init, super. Nah ini self 2019. Jadi kita di sini misalkan di sini saya kan pas tadi gunanya untuk supaya semua atribut dalam kelas induk atau kelas person itu kita masukkan ke dalam student tanpa merubah apapun. Nah, jika konteksnya kita ingin menambahkan atribut baru di dalam kelas anakan, jadi kita menggunakan yang tadi atau yang super itu, fungsi super. Ini self first name, apa ya namanya tadi, last name apa ya, jenis kelamin. Kita support dot init name, ini sesuai dengan indukannya toh, dan name. Oke. Nah, ini pengitaran berarti muncul ada 2019. Jadi kita menambahkan atribut self created, kan atributnya kan ada 2J tadi. Nah, kalau misalnya kita mau pakai ini yang atribut dari kelas induk, tetapi kita mau tambahkan juga. Jadi misalkan caranya itu dengan menggunakan fungsi super ini.
Jadi fungsi super, init, ini atributnya dari si induk. Terus kita buat variabel dengan value 2019. Oke, yang tampil adalah 2019. Oke. Oke, nah ini kalau misalnya kita mau tambahkan apa ya, parameter baru. Jadi kayak begini, misalnya kita tambahkan year. Nah di sini jadi year. Oke. Oke. Nah ini kelas induknya. Nah kita tambahkan, kita mau jadikan, kan tadi bedanya dengan langsung menuliskan 2019 itu bedanya di sininya apa ya, pas inputannya itu hanya tetap 2 parameter. Jadi kita tidak bisa kayak ndak fleksibel gitu. Jadi misalkan di sini kita buat parameter, berarti di sini kita bisa ganti-ganti. Jadi misalkan sini 2020, jadi maka pas kita running yang keluar ada 2020. Baik. Nah misalkan kita mau kasih keluar semuanya ini, jadi caranya tinggal di print name saja, print name. Oke, kita running. Oke, next. Ini tambahkan fungsi. Nah jadi kan tadi kita sudah menambahkan parameter baru. Jadi sekarang parameternya ada 3, first name, last name, dan tahun gitu, year. Nah tetapi di fungsi metodenya itu metode print name-nya itu kan cuma ini arahannya. Nah bagaimana caranya kalau kita mau tambahkan metodenya lebih dari ini? Caranya ya kita buat ulang lagi metode yang baru. Misalnya kan ini metode yang lama, nah ini juga punyanya si person. Terus kelas student itu kita membuatkan metode baru. Jadi def welcome self sama ya, print welcome self first name self last name to the class of self graduation year. Maka yang tampil nanti akan welcome Mike Olsen to the class of 2024. Nah oke, mungkin kita langsung masuk saja ke contoh studi kasusnya. Di sini kita buka VS Code, sesuai sediakan studi kasusnya. Nah kita bersihkan dulu. Nah ini merupakan sebuah program kayak apa ya, program sederhana untuk menambahkan dan melihat daftar kendaraan, beberapa kendaraan sih lebih tepatnya mobil dan motor. Jadi di sini saya mempunyai kelas person atau induk yang namanya kendaraan. Nah di dalam kelas induk ini terdapat 2 fungsi atau
terdapat 2 atribut dan 1 metode, yang dimana atributnya itu adalah merek dan tahun, sementara metodenya adalah namanya adalah set kecepatan dan atributnya adalah kecepatan. Oke, terus saya dari kelas induk tadi itu dia mewarisi adalah kelas motor atau anakannya adalah si motor ini. Nah, kelas motor ini pas di sini artinya bahwa dalam kelas motor itu mewarisi dari semua atribut yang ada dalam kelas induknya si kendaraan. Jadi berarti si motor ini di sini terdapat self merek, self tahun, dan metodenya juga sama, set kecepatan begitu. Nah, selain kelas motor, anakannya itu terdapat satu lagi kelas anakan yang namanya adalah kelas mobil. Jadi misalkan penulisan kelas itu ya begini ya, kelas, nama kelasnya, terus dalam kurung nama si kelas induknya. Jadi kalau misalkan di sini nah di sini kenapa dia pakai super? Karena dia ingin menempa, artinya dia ingin menambahkan atribut tambahan begitu kan. Atribut yang tersedia dari si induk itu kan cuma 2 dan 1 fungsi kan. Nah, tetapi di kelas mobil itu saya pengen bahwa saya ingin tambahkan 2 parameter lagi, yaitu suhu AC dan jumlah kursi. Makanya saya buatkan variabelnya self suhu underscore AC dan self jumlah underscore kursi dengan atribut suhu AC dan jumlah kursi. Oke, saya mungkin jelas mungkin ya. Jadi ada kelas kendaraan, kelas induk kendaraan, dan 2 kelas anakan atau child class dari motor dan mobil, yang masing-masing mempunyai atribut merek dan tahun, sementara dan fungsi kecepatan. Dan sementara di kelas mobil sendiri dia mempunyai 2 tambahan, yaitu suhu AC dan jumlah kursi. Nah, di sini terdapat ini variabel yang tipenya itu list. Jadi daftar motor dan daftar mobil ini itu gunanya apa? Gunanya untuk menyimpan objek yang nanti akan diinputkan oleh pengguna. Jadi sini saya nanti programnya itu kayak inputan, masukkan pilihan kayak misalkan tambahkan motor baru atau mobil baru. Nah, inputan dari pengguna itu nanti akan disimpan di list ini. Jadi list ini kayak kayak penampungan atau library begitu. Nah, nantinya data yang sudah dimasukkan ke dalam list ini, baik itu daftar motor dan daftar mobil, akan dipanggil lagi untuk ditampilkan ke dalam terminal nanti. Terus oke. Nah, ini merupakan menu interaktifnya, yang dimana pas kita running program ini, itu yang pertama muncul adalah ini menunya. Jadi menunya di sini ada 5 pilihan ya. Yang pertama daftar motor, tambah motor, daftar mobil, tambah mobil, dan keluar. Gunanya apa? Oke, point. Jika kita memilih daftar motor, maka misalkan daftar motor kan 1 ya. Nah, sini 1. Nah, jika di dalam daftar motornya itu belum ada data, maksudnya kita tidak tambah motor dulu tetapi langsung ke daftar motor, maka yang muncul adalah ini, tidak ada motor yang daftar. Tetapi misalkan kalau kita pilih nomor 2 dulu, yaitu kita tambah dulu motornya atau kita isi dulu datanya toh. Nah, misalkan di dalam tambah motor itu terdapat 2 inputan, yaitu merek dan tahun motornya. Misalkan mereknya itu Vespa dan tahunnya itu 2004 lah. Berarti Vespa dan 2024 itu akan dimasukkan ke dalam list tadi, yang dimana listnya adalah daftar motor. Oke. Nah, yang pilihan ketiga ini
keempat itu sama, hampir mirip lah dengan 1-2, tetapi perbedaannya adalah kalau di bagian motor tadi itu hanya 2 inputan gitu, tapi kalau di mobil saya ingin menambahkan ada 4 inputan karena mengikut dari fungsinya tuh dari kelasnya. Nah, di kelas mobil tadi kan ada 4 parameter. 1, merek, tahun, suhu AC, dan jumlah kursi. Jadi otomatis inputannya itu ada 4. Nah, jika kita memilih sama tadi, jika kita memilih 3 dulu tanpa kita tambahkan data mobil baru, maka yang tampil adalah tidak ada mobil yang terdaftar. Tapi misalkan kita tambah mobil dulu atau 4, jadi Elif pilihan 4, input merek, tahun, suhunya berapa, dan jumlah kursinya berapa, maka data tersebut akan ditambahkan. Nanti akan muncul ini mobil berhasil ditambahkan dan akan tersimpan ke dalam list tadi yang bernama daftar mobil. Nah, oke. Jadi kenapa di sini saya menggunakan while true? While true itu gunanya untuk while true kan. Nah, terus akhirannya sini else, elif pilihan 5 gitu. Jadi gunanya bahwa saya ingin bahwa input program ini atau akan terus berjalan sampai dia diinputkan angka 5. Jadi misalkan saya running ini, terus saya pilih nomor 2, saya input datanya, terus saya input lagi, saya pilih lagi nomor 4, masuk di tambah mobil kan. Nah, terus saya ingin munculkan daftar motor yang telah saya inputkan tadi, terus saya tambah lagi data motornya. Nah, berarti pilihannya itu antara 1, 2, 3, dan 4 kan. Berarti kalau misalkan kita hanya memasukkan angka-angka tersebut, dia akan terus terlooping atau tidak akan berhenti itu program sampai programnya itu yang kita masukkan adalah 5. Misalnya bagaimana kalau lebih dari 5, 6, 7, 8. Nah, di sini saya sudah jelaskan bahwa jika lebih dari angka-angka tersebut 1, 2, 3, 4, 5 dan di atas 5 itu akan error ataupun muncul pemberitahuan print pilihan Anda tidak ditemukan. Jadi langsung saja kita running. Oke, kita taruh di samping sini. Ini kita close dulu. Oke. Masukkan pilihan Anda. Misalkan saya pilih nomor, kan di sini if pilihan 1 itu masuk di daftar motor. Nah, kalau misalkan kita pilih 1, maka yang muncul tidak ada motor yang terdaftar. Kenapa? Karena kita belum masukkan datanya atau kita belum tambah motornya gitu. Jadi saran baiknya kita pilih nomor 2 dulu. Nah, jika pilihan sama dengan 2, maka masuk ke sini inputan ini ya, sesuaikan, yaitu input merek motor. Misalkan Kawasaki misal. Kita enter, tahunnya tahun berapa, misalkan 2019. Kita enter. Nah, ada dua inputan saja. Terus kalau sudah akan muncul notif motor berhasil ditambahkan. Nah, data ini Kawasaki dan 2019 itu masuk ke list tadi daftar motor. Nah, kalau misalkan kita mau lihat data yang tadi atau kita mau panggil ini listnya, itu kita tinggal pilih nomor 1 yang melihat daftar motor, kita enter dan muncul merek sama dengan Kawasaki tahun 2019. Nah, terus misalkan pilih 3, pasti yang muncul adalah tidak ada data. Nah, tuh, karena kita belum tambahkan data mobil. Sama seperti motor tadi, kita pilih coba 4.
Nah, masukkan merek mobil, misalkan Ayla. Tahun mobilnya misal 2022. Suhu AC-nya 20. Jumlah kursinya mungkin berapa ya? Mungkin 4. Nah, datanya tadi ini kayak Ayla 2022, 20, derajat dan 4 ini itu masuk ke list tadi daftar mobil. Nah, kalau misalnya kita mau lihat listnya atau data yang telah kita inputkan, kita pilih nomor 4 yang daftar mobil. Oh, salah. Ini sorry, saya salah, saya malah input lagi. Tekan sini. Oh ya, sekalian kita input 2 kali. Apa ya? Toyota. Misalkan masukkan tahunnya itu tahun 2020. Nah, langsung masukkan suhu AC misalkan 19 derajat gitu. Sementara jumlah kursinya mungkin kita kasih 5. Nah, kan 2 kali nih kita input. Nah, misalkan kita mau lihat, berarti kita pilih 3 dan muncul. Ini yang pertama kita inputkan, Ayla, dan ini yang Toyota. Oke, jika kita lihat di sini, itu akan berulang terus karena yang kita masukkan adalah angkanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, dengan cara keluarnya itu kita masukkan 5. Seperti dengan codingan ini, edit pilihan 5 adalah dia keluar, berhenti. Oke. Nah. Oke. Misalkan kita mau tes yang print pilihan Anda tidak temukan. Misalkan kita running ulang. Nah, tetapi kita input itu angka di atas 5, misalkan 7 lah. Nah, kita enter, pasti yang keluar adalah pilihan Anda tidak temukan. Jadi dia memaksa menginput yang benar. Jadi misalkan 8 lah atau 9 lah. Selain dari 1 sampai 5, maka tidak akan bisa. Gitu. Oke. Mungkin itu saja penjelasan mengenai studi kasus mengenai pewarisan kelas parent dan kelas child dalam Python dari saya. Terus materinya sudah sudah habis. Nanti mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang polymorphism dan sebagainya. Mungkin video saya mengenai penjelasan pewarisan dalam Python cukup sampai sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.